pengembangan ekonomi kreatif. Karena di pengembangan ekonomi kreatif ini kita berfokus pada kreativitas dan inovasi. Karena sekarang kan juga pengembangan teknologi sudah sangat pesat, jadi kita mengikuti pengembangan teknologi yang ada. Nah, seiring peningkatan dari teknologi ini, saat ini sudah banyak banget UMKM maupun pedagang-pedagang yang menjual produknya itu secara online. Jadi sekarang itu banyak banget pengembangan kreatif yang arahnya lebih ke online. Untuk strategi menuju UMKM kreatif ini ada 5 atau biasa disebut 5P. Yang pertama itu ada produk, yang kedua itu ada price atau harga, yang ketiga itu ada place atau tempat, yang keempat ada promotion atau promosi, dan yang kelima itu adalah atau SDM. Nah, untuk produk sendiri itu biasanya kita sebagai pedagang atau kita sebagai pelaku UMKM itu harus mengerti bagaimana produk yang akan kita hasilkan, produk-produk apa saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian produk yang kita produksi seperti itu harus yang berkualitas. Jangan sampai kita memproduksi produk-produk yang menggunakan bahan-bahan yang seadanya atau kurang baik seperti itu. Kemudian untuk harganya itu juga harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat sekitar kita untuk menjual produknya. Kemudian harga yang kita tetapkan juga harus sesuai dengan harga jual nopo atau biaya yang kita keluarkan. Itu harganya harus mempunyai keuntungan, jangan sampai kita menjual barang tapi malah melebihi seperti itu. Kemudian untuk promotion, untuk tempat atau place, itu kita harus mengerti tempat-tempat yang strategis untuk penjualan produk kita. Jangan sampai kita menjual tempat yang sepi, yang di sebelah kuburan itu kan malah nggak laku namanya Bu, ya kan? Nggak ada yang mau beli nanti. Nah, jadi kita harus tahu tempat-tempat strategis di mana kita bisa menjual produk kita secara laku. Kemudian yang selanjutnya itu ada promotion atau promosi. Jadi gimana sih cara produk kita biar laku itu? Sebenarnya kita harus melakukan promosi. Entah promosi secara online, secara offline, itu banyak sekali kita jumpai di sosial media atau di HP kita, bahkan mungkin banyak sekarang yang teman-teman ibu atau gimana yang menjual produknya itu melalui WA seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir itu SDM. SDM ini dari kitanya sendiri, kita harus mempunyai kreativitas, kita harus mempunyai intelektual, dan kita harus memiliki skill untuk mengembangkan produk-produk kita agar produk kita itu dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, barang handphone ini yang sering kita gunakan sehari-hari itu selain kita gunakan sebagai WhatsApp-an, dengan berkomunikasi dengan teman-teman lainnya atau dengan keluarga, untuk foto-foto atau untuk telepon, itu juga bisa untuk menambah pendapatan. Bagaimana caranya untuk menambah pendapatan? Kita bisa menjual produk-produk yang kita produksi itu melalui handphone ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan ya, sebelumnya tadi kami udah nyicipin makanan-makanan dari UMKM Desa Kikis, dan saya udah ngerasain sendiri makanannya enak-enak Bu. Dan menurut saya cemilan-cemilannya tuh cocok bisa dijual di luar, di pasaran, itu sangat sudah layak. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengeluarkan usaha-usaha kita, makanan itu biar bisa terjual, terus bisa laku pendapatannya. Nah, saya ingin menjelaskan, tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai tentang ide kreatif untuk berbisnis. Nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menjual barang-barang tadi, usaha-usaha kita tadi, cemilan-cemilan itu biar bisa orang-orang bisa tahu. Halo Aji Nugroho. Terus sama yang kecil-kecil itu, nah itu bagaimana? Bisa apa ya? Enggak tahu. Iki gini sopo? Kita bisa punya cara ya sekarang Bu, karena pandemi kan Aku belajar online, pakai HP, semuanya pada pegang HP. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan media sosial. Dan media sosial tuh
seperti WA itu media sosial itu bisa wadah media sosial itu wadah untuk kita berinteraksi, tapi kita nggak harus sudah ketemu orang, kita nggak usah janjian sama orang, ya kita tinggal WhatsApp saja udah itu media sosial. Terus kenapa akhir-akhir Nggak ini bisa difokusin banyak sekali ternyata. orang yang suka membeli sesuatu itu lewat internet? Ya karena yang jelas lebih gratis ya Bu, kita nggak usah ketemu orang, terus biaya untuk transportnya juga gampang. Jadi terus juga sekarang di media sosial kita pengen beli sesuatu itu tinggal ketik, pengen sepeda jenis ini harga ini udah keluarnya. Sama kayak usaha-usaha milik dusun kikis ini. Misalnya orang lagi pengen makan tahu goreng yang enak gimana ya, nah itu kita searching gitu, oh tahu goreng ada di sebelah sini, kita langsung udah mengerti, kita nggak usah cari-cari keliling Jogja mana tahu yang paling enak di Jogja kayak gitu. Sekarang dengan internet itu mudah sekali. Selanjutnya, terus manfaat mempromosikan bisnis di media sosial. Kalau manfaatnya sendiri itu banyak sekali Bu, ternyata mudah berinteraksi dengan konsumen. Nah ini konsumen itu udah nggak perlu udah nggak perlu khawatir lagi tuh, misalnya kalau ada misalnya mau di bakso gitu secara online, Mbak bisa tambah tahunya nggak, bisa tambah sambalnya nggak. Nah ini sekarang untuk interaksi sama konsumen itu calon pembeli itu sekarang mudah sekali. Jadi nanti konsumen yang beli calon konsumen, wah ini enak nih baksonya, ini bisa request, bisa minta tambah sambalnya, tambah tahunya. Nah itu kemudahannya. Jadi kita juga mempermudah kita untuk membuat suatu usaha ya Bu. Jadi kan semakin banyaknya kayak gitu, kita bisa dekat dengan konsumen, kita bisa dekat dengan pembeli, nanti mereka akan setia dengan usaha dengan makanan kita, beli makanan kita terus langganan, nah gitu. Lalu menggunakan biaya lebih efektif. Nah dengan media sosial ini ternyata kita kalau mempromosikan suatu barang itu nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Jadi cuma tinggal kita buat akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah itu gratis semua, jadi tidak ada biayanya dan lebih cepat juga. Kita kalau memposting di WhatsApp, di media sosial itu bisa dilihat banyak orang, bisa diakses tiap hari minimal Ada yang ngelak. Nah terus juga yang ketiga tuh bisa bertahan lama. Jadi misalnya sudah ngepost terus pengen dihapus itu juga bisa. Terus misalnya udah nggak mau ngepost promosi apa juga tetap ada pos-posannya, tetap ada gambarnya, tetap ada, semua orang bisa melihat meskipun misalnya udah 2 bulan di post itu, tapi gambarnya masih ada, kita masih menjual makanan apa, menjual makanan ini, terus dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja. Misalnya ibu-ibu punya saudara yang di Sumatera, yang di Papua, yang di Kalimantan, nah itu saudara-saudara kalau lihat post gitu, wah ternyata saudara saya tuh punya usaha ini, wah boleh nih. Terus khas apa nih, wah khas dusun kikis, wah kayaknya belum pernah nyoba nih, apa nih produk dusun kikis, makanan khas dusun kikis tuh kayak gimana, makanan orang Jogja, orang Bandar tuh kayak gimana. Nah itu jadi apa ya, sangat menarik kan buat konsumen yang belum pernah nyoba, orang-orang juga udah tahu, orang-orang jadi tahu, oh ini makanan yang khas seperti ini, kayak gini. Itu manfaatnya Bu. Lalu media sosial yang bisa digunakan ini banyak, sebenarnya banyak, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tapi yang kira-kira ibu familiar yang mana Bu? Yang WhatsApp ya? Oh iya Mas. Yang WhatsApp ya. Nah ini sebenarnya Facebook sama Instagram itu juga mudah Bu, tapi ya kalau WhatsApp kan kita punya kontak, terus nanti kan bisa kenal lah orang-orangnya lebih kecil lingkupnya karena kita punya kontak, kita minta, jadinya ya itu saja lah orangnya. Tapi kalau di Instagram, Facebook ini orang-orang dari mancanegara, orang-orang dari luar dusun kikis itu bisa melihat semua postingannya Bu gitu. Instagram, Facebook gitu. Terus juga ada yang namanya e-commerce ya. E-commerce itu sejenis e-market, pasar gitu, tapi online. Jadi misalnya kita bisa kalau buka Tokopedia, Lazada, Shopee, mau beli apa ya? Mau beli baju online, baju lebaran, semuanya ada di sini. Mau beli sepeda, mau beli sepatu, semuanya ada di sini. Tokopedia, bedanya apa ya? Sebenarnya mirip-mirip, semuanya bisa jadi tempat buat promosi.
Tapi kalau saya lihat ya, Instagram sama Facebook itu lebih eksklusif, mungkin lebih ke misalnya orang pengen beli pangsit goreng gitu ya, tapi cuma dikit, oh saya pesennya 2 gitu. Kalau di Tokopedia, Lazada, Shopee itu orang-orang dagang kecil kayak mau beli pangsit yang 1 bal, yang 1 resekan gitu bisa. Jadi bisa grosiran. Nah, itu bahasanya. Grosiran. Selanjutnya, terus hal-hal apa saja yang dapat menarik calon pembeli dengan media sosial. Nah, kalau kita udah punya media sosial, kita mau nulis apa di sana gitu. Kita mau ngasih apa sih, mau nunjukin apa? Yang jelas kita mau kasih konten produknya. Kita mau jualan apa sih? Nah, di situ konten produknya tuh kita bisa nulis, oh ini makanannya namanya apa, dari bahan apa, komposisinya apa, terus rasa apa, terus bisa beli berapa aja, harganya berapa. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Rincian dari produknya sejenis apa. Terus yang trending biasanya di internet, yang biasanya terkenal di internet tuh mereka suka melihat dari proses awalnya. Misalnya buat ubi yang tadi kecil-kecil itu. Nah, itu dari pertama kali buat ngambil ubi dari tanah, terus diolah, dihancur-hancurin, terus ada di dalamnya dimasukin gula, terus digulung-gulung gitu, dikukus. Nah, itu menarik banget buat orang-orang di luar sana. Jadi nih kayak gini buat takoyaki Jepang nih. Kalau kita punya itu yang bundar-bundar itu, coklat itu. Nah, itu seperti itu. Terus foto dari konsumen. Nah, misalnya kalau ada orang yang udah beli gitu, oh boleh nih difoto biar tunjukin kalau ada yang beli, ada yang suka, ada yang tertarik. Nah, itu jadi menarik buat orang lain, oh berarti bukan penipuan nih, berarti bukan iseng-isengan doang gitu. Terus yang selanjutnya menunjukkan testimoni. Testimoni ini juga penting. Jadi kalau ada orang yang nyoba terus, oh buatin video dong gitu, rasanya gimana, enak. Nah, itu orang-orang juga, oh enak katanya gitu. Dan itu juga penting sih, Bu. Nah, tadi kan udah disinggung sama teman saya mengenai konten produk. Untuk konten produk ini kita memerlukan namanya foto produk. Jadi foto produk UMKM ini bukan sekedar kita foto selfie biasa atau kita ini biasa. Sebenarnya hampir mirip seperti itu, cuma lebih kita atur-atur lagi supaya lebih menarik. Nah, untuk foto produk ini apa aja sih? Kenapa kok kita harus foto produk? Yang pertama, kita harus menonjolkan kejelasan dari produk yang akan kita jual. Tentunya suatu konsumen kalau mau beli produk kita kan harus, ini produk apa ya, ini jelas apa enggak, kayak gitu. Apa kira-kira seperti apa produknya, itu kita munculkan di situ. Jadi dalam foto produk itu harus jelas bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, atau apa-apa saja yang bisa kita lihat melalui mata seperti itu. Kemudian ini ada contoh-contoh produk. Kebetulan kemarin saya juga habis magang di salah satu UMKM pengolahan ikan yang paling atas itu ada salah satu foto produk mereka. Itu mereka foto pakai HP, nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai alat-alat yang ribet. Cukup dengan seperti itu aja kita kiriman cantik, kita lihat dengan cantik, dengan banyak itu dari foto pakai HP itu dengan cantik ini, dan bisa mengundang teman-teman yang lain atau teman-teman yang beli produk kita. Nah, ini ada produk-produk produk dan lainnya. Produk ini terlihat jelas apa produknya. Jangan mau sepatu deh. Aduh, aku takut. Ini goyang-goyang nih lah. Nah, nanti dari konten produk ini, dari konsumen produk ini bisa kita edit sedikit menggunakan ada beberapa aplikasi yang mudah juga pakai HP bisa. Itu kemudian kita upload di Instagram namanya, Bu. Jadi tampilan Instagram itu kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita edit aja, kita tambahin informasi dari UMKM kita, terus ada kalau mau pesen gimana gitu. Jadi teman-teman tuh bisa tertarik gitu dengan produk-produk kita. Nggak cuma lewat di sini, tapi kita bisa menambah pasar yang lebih luas lagi. Oh ya, kan tadi udah dijelaskan tentang foto produk ya. Nah, ini sekarang
media apa aja yang bisa kita jadikan promosi. Ini salah satunya tuh Facebook, fanpage bisnis di Facebook ya. Ya, kalau untuk Facebook sendiri, ya pertama kalau kita mau buat media sosial kan pasti harus punya akunnya gitu kan Bu. Nah kita harus buat akunnya bisa dari pakai email, pakai nomor handphone juga bisa. Nanti kalau di Facebook kita ditanyakan mau aturannya tuh kita mau nulis apa. Nah ini bisa dijelaskan ibunya nanti mau menjual apa, mau promosikan apa. Nah di sini ada tentang deskripsinya. Di sini tuh saya menyediakan berbagai model fashion. Oh kalau di sini apa? Menyediakan berbagai camilan-camilan gitu. Nah, seperti itu. Ya ini juga habis itu kalau di media sosial itu paling unik tuh ya ada fotonya, ada videonya, ada barang aslinya. Jadi kita bisa nunjukin oh ini barang aslinya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu lebih menarik lagi untuk orang-orang. Terus nanti prosesnya nanti bisa dilanjutkan, terus bisa diupload gitu. Nah ini rincian pencariannya kita jelaskan apa namanya. Misalnya ada yang namanya hashtag itu seperti kata kunci gitu. Jadi misalnya ibu kalau membuat suatu postingan tentang produknya ibu tulis hashtag keripik singkong. Nah nanti orang-orang yang mencari keripik singkong itu sebenarnya nggak tahu ibu punya usaha, tapi kalau ibu nulis itu kan keripik singkong, oh ini ada keripik singkongnya Bu ini, oh ya ternyata pas dilihat, wah kok yang like banyak, yang menyukai banyak, yang melihat banyak gitu, oh berarti keripik singkongnya ibu itu enak gitu. Semudah itu sih orang-orang percaya gitu. Berarti karena ada ulasan, oh ini ternyata ada apa keripiknya ini enak, nah, ini banyak makanannya jenis rasanya enak-enak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi hashtag itu penting sih Bu. Jadi untuk orang-orang yang tidak tahu usaha-usahanya gitu, usaha-usaha ibu atau makanan-makanan yang belum terkenal itu hashtag tuh bisa dicari, nanti apa tinggal tulis kata kuncinya, nanti orang-orang bisa menemukannya. Terus yang kedua Instagram sama, nanti kita pakainya akun bisnis. Jadi kalau Instagram tuh ada yang akun biasa buat orang-orang berkomunikasi. Kalau akun bisnis tuh nanti ada fitur buat promosi namanya apa Instagram Ad. Nah itu nanti ibu bisa ada yang namanya fitur Instastory. Jadi ibu ngepost foto cuma 24 jam, tapi ibu misalnya ngepost foto gitu ya pakai Instagram Ad, tapi semua orang yang lagi buka-buka Instagram itu bisa nemuin foto ibu, padahal orang-orang di situ tuh nggak follow, nggak mengikuti kontaknya ibu di sini. Itu kemudahannya sih. Jadi ada orang yang searching di Google kerupuk pisang, tapi pas buka Instagram kok ada kerupuk pisang yang aku cari. Nah gitu. Itu namanya algoritma Instagram. Tidak susah ya Bu bahasanya, tapi itu ke apa ya, spesial ke apa ya, manfaat dari Instagram gitu. Jadi sepertinya tuh internet tuh bisa membaca pikiran kita, tapi ternyata tuh itu algoritma Instagram, algoritma internet gitu. Jadi kalau mau buat postingan tentang UMKM ini pakai hashtag bisa, pakai kalau di Instagram namanya Instagram Ads itu juga bisa. Terus cara membuat akun Shopee, ini ada cara-caranya, download aplikasi, daftar akun di Shopee. Ini kalau yang tadi kata saya Tokopedia, Lazada, Shopee itu lebih ke grosiran ya Bu. Kalau yang Instagram itu lebih ke personal gitu. Jadi ini bisa dijual pak-pakan gitu. Kalau di Instagram sama Facebook itu lebih menjual bentukannya, lebih kemasannya kayak harus lebih cantik, lebih bagus. Kalau ini banyakannya tuh seperti pedagang-pedagang, terus yang punya warung-warung gitu, yang punya usaha-usaha. Nanti mereka resell lagi, menjual lagi. Dan biasanya itu bisa menjual tuh yang murah-murah di sini. Di sini bisa ditulis tambah produk, terus ditambah gambarnya, dijelaskan nama produk seperti biasa. Ini yang Tokopedia sebenarnya mirip-mirip ya Bu, cuma bedanya ada yang Shopee, ada yang Tokopedia, ada yang Lazada gitu. Nah, terima kasih. Nah, ini tadi kurang jelas menjelaskan cara buat akunnya, tapi misalnya Ibu tertarik untuk membuat
menghubungi kami berdua ya. Nanti kami bantu juga untuk kalau misalnya ibu mau buka online, toko online seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada itu, nanti kita juga bantu juga tentang foto-foto produknya juga kami bantu. Ya, mungkin itu tadi penjelasan singkat aja dari kita. Sebelumnya kita juga mohon maaf mungkin menyita waktu ibu-ibu ya buat istirahat di rumah atau nanti selanjutnya buat anak-anak dan suaminya. Jadi terima kasih sekali lagi buat ibu atas waktunya. Mungkin nanti kalau ibu-ibu udah mulai tertarik mengenai jualan online gitu, karena emang seperti yang kita jelaskan, karena jualan online itu sangat mudah kayak gitu. Bahkan kita dengan tiduran di rumah sambil ngomong anak kayak gitu tuh juga bisa kita lakukan gitu. Nah nanti kalau ibu tertarik mengenai masih bingung gimana cara buat akunnya, gimana foto produk dan lain-lainnya tuh bisa hubungi kita aja. Oke, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada pertanyaan ibu-ibu? Sudah siap kok kakak. Ya, Kecapean. kalau mau minta tolong dibikinin akun gratis.